Selamat
Terima kasih ya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak anugerah dan kebaikan dan kemurahan. Kami bawa seluruh hidup kami bawa hati kami bawa penyembahan kami di hadirat-Mu. Supaya memberkati kami, supaya memberkati ibadah kami malam ini. Dan biar Tuhan nyatakan isi hati-Mu, kehendak-Mu, firman-Mu di setiap hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, firman-Mu tidak akan kembali sia-sia. Namun firman-Mu akan mengerjakan apa yang Tuhan mau dan Tuhan kehendaki. Kami sediakan hati kami untuk firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk. Ada yang diberkati Tuhan semuanya. Amin. Mari kita buka firman Tuhan di dalam kitab Ibrani 10 ayat yang pertama. Mari kita akan belajar firman Tuhan ya. Ibrani 10 ayat yang pertama A ya, akan saya bacakan. Demikian firman Tuhan. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Amin. Di dalam kita ya, di dalam kekristenan kita tidak bisa dilepaskan dari dua hal, yaitu kitab Taurat dan kitab Injil ya. Tapi di dalam kitab Taurat itu hanya adalah bayangan saja. Jadi ketika kita semua membaca tentang perjanjian lama dari Kejadian sampai yang Maleakhi ya, Sakaria ya, itu adalah hanya bayangan saja dari yang akan datang, yaitu tentang Yesus. Amin. Jadi pada hakikatnya ketika kita membaca firman Tuhan dari Kejadian, itu adalah hanya bayangan saja. Bagaimana mereka Samuel yang dipenuhi Roh Kudus, Daud yang diurapi dengan Roh Kudus, ya. Bagaimana Saul bisa kepenuhan akan Roh Kudus, dan itu adalah semua bayangan dari Perjanjian. Jadi hakikatnya adalah keselamatan itu adalah ketika Yesus. Amin. Nah, kita akan buka lagi di dalam kitab Kejadian 24 ya. Jadi itu hanya ayat pengantar saja. Kita akan buka kitab Kejadian 24. Nanti akan saya bacakan dari ayat 1 sampai ayat 20. Sampai ayat 25 ya. Ribka dipinang bagi Ishak. Ini adalah cerita bagaimana ketika Ishak mendapatkan pasangan hidup. Amin. Yaitu Ribka dipinang bagi Ishak. Sebenarnya ini adalah gambaran dari gereja Tuhan. Amin. Ini adalah gambaran bagaimana Tuhan bekerja. Ini yang menggambarkan adalah Bapa, kemudian menggambarkan Yesus, kemudian menggambarkan Roh Kudus, kemudian menggambarkan lagi adalah gereja Tuhan, yaitu orang-orang yang percaya. Abraham ini menggambarkan sebagai Bapa. Amin. Kemudian Ishak ini menggambarkan tentang Yesus. Kemudian di sini ada seorang hamba yang namanya Eliezer, tapi tidak ditulis di sini. Ini adalah Eliezer adalah hamba kepercayaan dari Abraham. Ini adalah menggambarkan tentang Roh Kudus. Kemudian Ribka sendiri adalah menggambarkan tentang kita, yaitu gereja Tuhan. Amin. Ya. Akan saya bacakan dari ayat pertama. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Amin. Ya. Ini Abraham adalah menggambarkan Bapa. Nanti saya akan jelaskan. Kemudian berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua,
dalam rumahnya, yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya. Ini hambanya yang paling tua ini adalah hamba kepercayaan dari Abraham. Ya. Katanya, baiklah, letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku, supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan, Allah yang punya langit dan yang punya bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang di antaranya aku diam. Amen. Jadi untuk masalah pasangan hidup Abraham itu, untuk anaknya itu dia tidak main-main. Amen. Untuk istrinya dia tidak untuk jadi istri anaknya itu dia tidak mau orang yang sembarangan. Amin. Tapi dia ingin adalah orang-orang yang benar-benar tahu tentang kehidupan dia, latar belakang dia. Amin. Kemudian ayat selanjutnya, tetapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku. Lalu berkatalah hambanya itu kepadanya, mungkin perempuan itu tidak suka mengikut aku ke negeri ini. Haruskah aku membawa anakmu itu kembali ke negeri dari mana Tuanku keluar? Kemudian ayat 6, tetapi Abraham berkata kepadanya, awas, jangan kau bawa anakku itu kembali ke sana. Amin. Sampai situ dulu. Jadi ketika ini hamba Abraham ini, saya katakan Eliezer ini, ya, disuruh Abraham untuk mencari pasangan hidup untuk Ishak. Dia diambil sumpahnya supaya Eliezer itu tidak mengambil istri orang Kanaan. Tapi Abraham ingin Eliezer ini mengambil istri untuk anaknya dari saudaranya, dari negeri yang dia tinggalkan. Tapi ada hal satu di sini, bahwa sekalipun tidak boleh Ishak itu dibawa ke sana. Amin. Maka ini untuk menggenapi janji Tuhan, tidak pernah Ishak itu kembali ke sana. Amin. Tidak pernah Ishak itu kembali ke negeri. Tetapi istrinya inilah yang harus ikut. Maka dikatakan bahwa ketika Eliezer berkata bahwa nanti perempuan itu tidak mau ikut aku, bagaimana? Amin. Dan ini adalah cara kerja Roh Kudus. Saudara-saudara, begitu kita menjadi percaya, kita ini karena dijamah Tuhan. Amin. Dijamah Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang membawa kita untuk percaya kepada Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, tidak ada satu orang pun dapat percaya dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan kalau tidak Roh Kudus yang menyatakan. Tapi cara kerja Roh Kudus itu bukan memaksa. Amin. Dia meminta kita, ayo ikut aku. Ya. Tuhan mengatakan, marilah datang kepadaku semua yang lebih lesu dan beban berat. Tidak ada paksaan. Dan semua itu harus dilakukan dengan kerelaan ketika kita menjadi percaya. Amin. Pak Mulaksa, kalau percaya Yesus, itu harus jadi keputusannya sendiri, bukan keputusannya Pak Kardi. Amin. Pak Kardi hanya memperkenalkan saja. Tapi selanjutnya, ketika kita menjadi percaya Yesus, itu adalah keputusan kita. Amin. Ya. Mari kita melanjutkan. Ayat 7. Tuhan Allah yang punya langit, yang telah memanggil aku dari rumah ayahku, serta dari negeri sanak saudaraku, dan yang telah berfirman kepadaku, serta yang bersumpah kepadaku, demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri ini. Dialah yang juga akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu, sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anakku. Tetapi, ini kata yang penting, tetapi jika perempuan itu tidak mau mengikuti engkau, maka lepaslah engkau dari sumpahmu kepadaku. Hanya saja, janganlah anakku itu kau bawa kembali ke sana. Amin.
Jadi ketika Eliezer ada keraguan, ya, nanti kalau perempuan yang saya jumpai yang cocok untuk jadi istri anakmu itu tidak mau ikut, bagaimana? Ya sudah, tinggalkan saja. Amin. Ishak tidak boleh dibawa ke sana, karena ada janji Tuhan, yaitu apa? Bahwa negeri yang diduduki Abraham itu adalah nanti akan diberikan kepada keturunannya, yaitu Ishak. Amin. Maka itulah yang dipegang oleh Abraham. Dan itulah gambarannya. Tadi sudah saya gambarkan bahwa Abraham itu adalah Bapa, amin. Ishak itu adalah Yesus. Eliezer itu adalah gambarannya adalah Roh Kudus. Ketika Roh Kudus yang bekerja menjamah kita untuk ikut Tuhan, untuk kita percaya kepada Tuhan, Dia hanya menarik hati kita. Tapi setiap keputusan itu diambil oleh diri kita, apapun. Jadi kita tidak akan bisa menyalahkan orang lain. Amin. Wah, gara-gara kamu ngajak aku ke gereja, amin. Wah, gara-gara kamu memperkenalkan aku pada Yesus. Setiap apapun diambil keputusan. Sama seperti ketika Adam jatuh. Apa yang terjadi ketika Adam jatuh dan Hawa jatuh? Mereka saling menyalahkan. Ya, ini gara-gara perempuan yang kau taruh di samping, di sisiku, jadi istriku. Kemudian Hawa menyalahkan lagi ular. Itu gara-gara ular yang mempengaruhi aku. Coba bayangkan kalau misalnya ya Tuhan itu mengindahkan alasan mereka. Istilahnya hukuman itu dipertimbangkan. Coba sampai saat ini namanya mengkambing hitamkan itu dibenarkan Tuhan. Amin. Sampai saat ini menyalahkan orang lain, setiap keputusan yang kita ambil itu dibenarkan Tuhan. Amin. Makanya ketika Tuhan mendengar alasan Adam jatuh, alasan Hawa jatuh, Tuhan tidak mengindahkan kata-kata. Hukuman tetap hukuman. Amin. Mereka tetap diusir dari taman. Dan itulah yang terjadi. Kita sebagai orang percaya, ketika kita mengikut Yesus, kita menjadi percaya, itu adalah keputusan kita, bukan keputusan dari kata-kata orang lain. Kata-kata orang lain, orang menyampaikan firman, ya, misalnya saya menyampaikan firman, itu adalah memberitakan. Tapi mengikut Yesus adalah keputusan. Amen. Adalah punya mengikut Yesus adalah keputusan. Apapun yang terjadi, mau kelaparan kek, mau nggak ada kerjaan kek, mau nggak ada makanan, mau nggak ada berkat, tapi kalau kita sudah mengikuti Yesus, itulah menjadi keputusan kita. Amin. Asalan gampang ini. Mungkin saudara ikut Yesus, saudara nggak disembuhkan dari sakit. Amin. Karena Tuhan memanggil kita bukan untuk hanya disembuhkan secara fisik, tapi Tuhan memanggil kita untuk diselamatkan jiwa. Maka keselamatan, karya mujizat terbesar itu adalah bukan kesembuhan, tapi mujizat terbesar adalah ketika seseorang mengalami lahir baru. Ketika orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saat itu. Amin. Jadi Abraham tidak mengizinkan sama sekali untuk Ishak kembali ke negerinya, ke negeri asalnya, ke sanak saudaranya. Dan ini gambarannya adalah bagaimana Roh Kudus itu yang menjangkau jiwa-jiwa, amin, yang membawa kita kepada Kristus. Ini adalah gambarannya Roh Kudus yang mempersiapkan mempelai, yaitu gereja Tuhan, untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali. Saat ini Roh Kudus sedang bekerja di dalam hidup kita, bekerja atas gereja-gereja Tuhan, sedang mempersiapkan kita sebagai mempelai Kristus, amin. Kita sebagai mempelai untuk menyambut Kristus yang datang kedua kali, untuk membawa kita masuk di dalam kerajaan. Amin. Kemudian ayat selanjutnya,
Lalu hamba itu meletakkan tangannya di bawah pangkal paha Abraham, tuannya, dan bersumpah kepadanya tentang hal itu. Ayat 10. Kemudian hamba itu mengambil 10 ekor dari unta tuannya dan pergi dengan membawa berbagai-bagai barang berharga kepunyaan tuannya. Demikianlah ia berangkat menuju Aram, Mesopotamia, ke kota Nahor. Di sana disuruhnya lah unta itu berhenti di luar kota dekat suatu sumur. Pada waktu petang hari, waktu perempuan keluar untuk menimba air. Lalu berkatalah ia, ini kadang ketika kita mungkin sedang kebingungan di dalam, mungkin kita berdoa, kita meminta sesuatu sama Tuhan, kita kebingungan, kita minta tanda bisa. Amin. Seperti Eliezer ini minta tanda. Dia berdoa, Tuhan, Allah Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Kita bisa berdoa seperti itu. Di sini aku berdiri dekat mata air, dan anak perempuan penduduk kota ini datang keluar untuk menimba air. Jadi mungkin ketika dia duduk di situ, dia melihat banyak gadis-gadis di situ. Amin. Banyak perempuan-perempuan di situ, mungkin cantik-cantik ya. Dia sendiri, ini yang mana yang Tuhan inginkan untuk menjadi pasangan hidup bagi Ishak. Saking bingungnya dia berdoa kepada Tuhan seperti itu, ya. Kemudian kiranya terjadilah begini, anak gadis kepada siapa aku berkata, tolong miringkan buyungmu itu supaya aku minum, dan yang menjawab, minumlah, dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Dialah kiranya yang kau tetap tentukan bagi hambamu Ishak. Maka dengan begitu akan kuketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada Tuanku itu. Inilah yang diminta. Dia hanya minta, pokoknya kalau ada gadis yang mendekati dia dan dia minta, miringkan buyungmu untuk aku minta minum, dia akan memberi minum dan juga memberi minum kepada unta-untanya. Ayat 15. Sebelum ia selesai berkata, maka datanglah Ribka. Ini jawaban Tuhan yang luar biasa. Belum dia berkata amin, ya, udah ada yang datang, Ribka. Amin. Kemudian yang lahir bagi Betuel, anak laki-laki Milka, istri Nahor, saudara Abraham. Buyungnya dibawanya di atas bahunya. Ya. Ayat 16. Anak gadis itu sangat cantik parasnya. Seorang perawan belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Ia turun ke mata air itu dan mengisi buyungnya, lalu kembali naik. Kemudian ayat 17. Kemudian berlarilah hamba itu mendapatkannya serta berkata, tolong beri aku minum air sedikit dari buyung itu. Amin. Dia hanya minta sedikit. Makanya kita kalau minta itu jangan banyak-banyak, minta sedikit aja. Tapi kalau kita minta sedikit dan kita dengan tulus, maka kita akan diberi banyak. Coba kalau kita minta, aku minta ini, minta itu, minta ini, akhirnya nggak dijawab. Maka minta sedikit aja. Kalau kita tulus, maka bukan hanya yang sedikit itu yang diberikan, nanti juga diberikan lebih banyak. Ya. Makanya Tuhan berkata bahwa cukuplah kesusahan sehari untuk sehari. Jangan kita mikirkan 5 tahun yang akan datang bagaimana ya, atau mungkin 10 tahun yang akan datang bagaimana ya. Cukuplah kita mikirkan hari ini dan hari esok. Amin. Karena selebihnya itu dia Tuhan yang bekerja di dalam hidup kita. Ya. Sampai mana tadi? Ayat 19 ya. 18.
tolong beri aku minum air sedikit dari buyungmu itu. Dan inilah yang dilakukan oleh Ribka. Amin. Dan inilah yang harus dimiliki oleh kita semua sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Ya. Ayat 18. Jawabnya, minumlah Tuhan, maka segera diturunkannya buyungnya itu ke tangannya, serta diberinya dia minum. Nah, ayat 19. Setelah ia selesai memberi hamba itu minum, berkatalah ia, baiklah untuk unta-untamu juga kutimba air sampai semuanya puas minum. Lihat, ini adalah orang yang benar-benar memiliki hati hamba. Amin. Memiliki hati yang menghayati, memiliki hati yang benar-benar sungguh-sungguh mau mengerjakan, bukan perhitungan sama Tuhan. Amin. Ketika dia memberi minum kepada hamba itu, dia nggak berpikir bahwa dia akan menjadi istri Ishak. Dia nggak akan berpikir bahwa dia akan memiliki warisan dari Abraham. Amin. Dia nggak berpikir dia akan memiliki keturunan yang membawa keselamatan kepada Kristus. Tapi dia hanya apa? Dia melakukan dengan sepenuh hati. Amin. Dia mengerjakannya dengan sepenuh hati. Ketika dia minta, aku minta segelas, dia nggak hanya memberi segelas saja. Ya, kita harus memiliki hati itu. Ya. Ketika ada orang minta segelas minum, diberi, kita memberinya segelas saja. Kita mungkin alasannya, dia mintanya segelas. Dia mintanya segelas, nanti kalau dikasih 2 gelas kebanyakan. Jadi kita alasannya seperti itu. Amin. Tapi Tuhan tidak ingin seperti itu. Kalau ada orang yang minta segelas, kita kasih jajan lagi. Amin. Kita kasih roti lagi sampai kenyang. Amin. Coba bayangkan ya, satu perempuan tuh, kira-kira unta itu kalau minum berapa? Satu bak ini, satu sumur ya. Itu ada 10. Coba bayangkan. Mungkin kalau dia pikir, aduh, ini 10 unta lagi, sampainya bagaimana menimba air? Amin. Dia menimba air 10. Waktu saya di kampung, ya, waktu masih rumahnya itu belum ada kandang kayak yang airnya bisa diselang masuk selang itu, kami pakai ember. Tapi pakai ember yang modelnya itu yang besar, yang kayak untuk anak kecil mandi, kayak kecil mandi. Sebesar itu aja udah habis. Minta nambah lagi. Bayangkan onta. Kalau onta itu kan minumnya lebih dari sapi. Dia minum bisa 10 kali lipat dari sapi. Dan dia mengerjakannya dengan tulus ikhlas. Dia mengerjakannya dengan sepenuh hati. Maka dikatakan sampai unta-unta itu minum sampai puas. Mungkin sampai gregean dia nanti ya. Saking kekenyangan sampai puas ya. Untanya mungkin gregean. Seperti itu ya. Sampai antuk ya. Sampai nggak mau lagi. Aku nggak mau minum lagi ya. Dan inilah yang dikerjakan oleh Ribka. Coba saudara, misalnya saudara, Tuhan minta sesuatu ya. Tuhan tuh minta itu ke kita itu sedikit loh, nggak pernah minta banyak-banyak. Malah Tuhan berkata bahwa setialah pada perkara yang kecil, ya, maka setia kepada perkara yang besar. Tuhan nggak pernah minta yang besar-besar. Tuhan nggak ngomong kasihlah 40%. Dia hanya mandiri 1/10 saja dari hasilmu. Coba sedikit enggak? Sedikit. Kalau penghasilan kita 1 juta, coba kalau penghasilan kita 1 miliar, kita sudah hitung-hitungan. Tuhan, 1 miliar dari 10% dari 1 miliar berapa? 100 juta. Amin. Banyak. Dan luar biasa, saya mau kesaksian ya di gereja JKI. Ini belum, ya suatu saat kita berharap bisa memberi perpuluhan 1 miliar ya. GPCC itu memberikan
perpuluhan, hampir 1 M. Pak di Surabaya. Saudara tahu bahwa untuk melepaskan berkat yang besar itu perlu pengorbanan hati yang besar juga. Amin. Untuk seperti Ribka, ya, Ribka yang bagaimana dia ketika dia berilah aku minum, ya, dan dia bukan hanya memberi minum kepada hamba, dia nggak cuma satu buyut, tapi dia memberi minum 10 unta, tanpa dia berpikir bahwa dia akan menjadi istri Ishak, tanpa dia berpikir bahwa suatu saat dia akan mewarisi unta-unta itu. Tapi dia melakukannya dengan tulus ikhlas, dengan sepenuh hati. Kalau kita mengerjakan segala sesuatu dengan ikhlas, dengan hati, maka Tuhan akan mempercayakan kepada kita. Tapi kalau kita hitung-hitungan dengan Tuhan, kita hitung-hitungan tenaga kita, ya, Tuhan tidak akan mempercayakan kita. Saya mau kesaksian bahwa saya ada di tempat ini juga karena saya nggak hitung-hitungan dengan Tuhan. Ketika Pak Ferry minta, Pak Daud ini, lakukan ini, berdiri ya di depan pintu kamar mandi, saya lakukan dengan sepenuh hati. Amin. Karena saya melayani Tuhan. Saya melayani Pak Ferry sama saya seperti melayani Tuhan. Kalau kita melayani yang kelihatan aja kita nggak bisa melayani, bagaimana kita bisa melayani Tuhan yang tidak kelihatan? Amin. Maka dari itu Ribka ini adalah bagaimana dia melakukan perkara yang ajaib. Benar dia memberikan hatinya, hidupnya, ya, tanpa dia berpikir bahwa dia akan menjadi permaisuri dari Ishak, ya, menjadi bangsa yang besar, menjadi ibu dua bangsa yang besar, yaitu bangsa Israel dan juga dari keturunan dari Esau. Amin. Tapi dia melakukan dengan sepenuh hati. Kalau kita punya kerelaan, maka Tuhan itu akan mempercayakan hal-hal yang besar di dalam kita. Jangan kita kalau kita, ya ini gambarannya kan, tapi saya percaya juga akan kayak gitu lah. Jangan kalau kita baru dipercaya jadi WL, ya, apa nanti aku nyindir ya? Enggak ya. Jangan kalau kita jadi WL, ya, atau dipercaya jadi WL, kita nggak mengerjakan dengan sepenuh hati. Amin. Tapi kalau kita mengerjakan sepenuh hati, maka Tuhan itu akan membawa kita naik. Karena saya berpikir begini, ketika gereja masih kecil, ya, ketika gereja masih kecil, pada ditunjuk pada ngumpet semua. Ada pelayanan itu ini ngumpet semua. Coba kalau gerejanya sudah gede, bukan ngumpet, memperlihatkan wajahnya semua, kan? Dan inilah yang harus kita ubah di dalam hidup kita. Saat Tuhan minta hal yang kecil, lakukan dengan sepenuh hati, bahkan lebih dari apa yang diminta. Maka Tuhan Yesus pernah berkata kepada murid-murid, kalau ada yang minta jubahmu, 1 jubahmu, berikan 2. Amin. Maksudnya kita harus memberikan kemurahan hati. Kalau kita memiliki kemurahan hati, maka kita bisa mendapatkan kemurahan. Amin. Kita lanjutkan. Kemudian segeralah dituangnya air yang dibuyungnya itu ke dalam palungan. Lalu berlarilah ia sekali lagi ke sumur. Dia berlari. Dia nggak leta-leti. Dia nggak berjalan pelan sambil ngeluh. Aduh, mungkin capek. Koyok udah kayak gini ya. Enggak, tapi dia berlari penuh semangat. Kalau kita mengerjakan sesuatu dengan semangat,
Ya, Tuhan suka. Misalnya kita dibangunkan ya, ayo cepat bangun. Dulu Pak Ferry kan membangunkan saya, ayo Pak cepat bangun. Kalau saya lihat itu ya tambah dimarahi. Amin. Itulah Tuhan suka sesuatu begitu. Mungkin Pak Kardi datang ya, langsung datang ya. Pak Kardi doa pagi ya, dia datang lebih awal ya, 4:30 di sini ya. Nah, itu Tuhan suka seperti itu. Amin. Tuhan suka sesuatu yang kita kerjakan dengan sepenuh hati. Tuhan suka ketika kita mengerjakannya dengan semangat. Kalau sekarang ya semangat ya. Maka Ribka ini apa? Segera berlari. Saya percaya mungkin ketika dia memberi minum 10 unta itu, dia berlari. Dia berlari ke sumur, ke unta, ke sumur unta. Coba bayangkan. Kalau mungkin memberi minum satu dulu nggak puas kan, mungkin yang lain udah teriak-teriak ya, unta yang lain teriak, oh biar nggak teriak-teriak kan, berlari. Coba bayangkan, dia penuh semangat, dia melayani dengan semangat, dia mengerjakan sesuatu dengan semangat, dia benar-benar punya passion, amin. Dan inilah yang Tuhan inginkan. Kemudian selanjutnya, dan ditimbanyalah untuk semua unta orang itu. Dan orang itu mengamati-ngamatinya dengan berdiam diri untuk mengetahui apakah Tuhan membuat perjalanannya berhasil atau tidak. Ini kadang inilah yang terjadi di dalam hidup kita ya. Ketika tanda sudah dinyatakan, Tuhan sudah menyatakannya, masih ragu lagi. Amen. Masih apakah ini benar dari Tuhan apa enggak, masih kita meragukan ya. Kemudian ayat 22, setelah unta-unta itu puas minum, maka orang itu mengambil anting-anting emas yang setengah sikal beratnya dan sepasang gelang tangan yang 10 sikal emas beratnya, serta berkata, anak siapakah engkau? Baiklah katakan kepadaku, adakah di rumah ayahmu tempat bermalam bagi kami? Lalu jawabnya kepadanya, ayahku Betuel, anak Milka, yang melahirkannya bagi Nahor. Lalu kata gadis itu, baik jerami, baik makanan, unta banyak pada kami, tempat bermalam pun ada. Setelah mendapat jawaban dari Ribka, maka ini yang dilakukan oleh Eliezer, hamba Abraham. Lalu berlututlah orang itu dan sujud menyembah Tuhan, serta berkata, terpujilah Tuhan, Allah Tuanku Abraham, yang tidak menarik kembali kasih-Nya dan setianya dari Tuanku itu. Dan Tuhan telah menuntun aku di jalan ke rumah saudara-saudara Tuanku ini. Beralihlah gadis itu pergi menceritakan kejadian itu ke rumah ibunya. Ribka mempunyai saudara laki-laki namanya Laban. Tahu Laban? Laban siapa? Laban ini saudara, benar saudara Ribka. Tapi Laban itu apa? Mertuanya Yakub. Amin. Dan lihat, Laban berlari keluar mendapatkan orang itu ke mata air tadi. Sesudah dilihatnya anting-anting itu dan gelang pada tangan saudaranya, ini Laban mata duitan, karena melihat anting-anting dan gelang, melihat perhiasan, harta, dia menyambut, amin. Dan ini juga digambarkan bagaimana ketika Laban juga memperdaya Yakub. Bagaimana Yakub ditipu Laban 7 tahun tambah 7 tahun lagi ya, untuk mendapatkan Rahel dan Lea. Amin. Dan sesudah didengarnya perkataan Ribka, saudaranya yang bunyinya, begitulah dikatakan orang itu kepadaku,
Ia mendapatkan orang itu yang masih berdiri di samping unta-untanya di dekat mata air itu, dan berkata, marilah engkau yang diberkati Tuhan, mengapa engkau berdiri di luar, padahal telah kusediakan rumah bagimu dan juga tempat untuk unta-untamu. Masuklah orang itu ke dalam rumah, ditinggalkannya lah pelana unta-unta, diberikan jerami dan makanan kepada unta-unta itu, lalu dibawa air pembasuh kaki untuk orang itu dan orang yang bersama-sama dengan dia. Tetapi ketika dihidangkan makanan di depannya, berkatalah orang itu, aku tidak akan makan sebelum kusampaikan pesan yang kubawa ini. Jawab Laban, silahkan. Lalu berkatalah, ya, aku ini hamba Abraham. Tuhan sangat memberkati tuanku itu, sehingga ia telah menjadi kaya. Tuhan telah memberikan kepadanya kambing domba dan lembu sapi, emas dan perak, budak laki-laki dan perempuan, unta dan keledai. Dan Sarah istri tuanku itu sesudah tua telah melahirkan anak laki-laki bagi tuanku itu. Kepada anaknya itu telah diberikan tuanku segala harta miliknya. Tuanku itu telah mengambil sumpahku, engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang di negerinya kudiami ini, tetapi engkau harus pergi ke rumah ayahku dan kepada kaumku untuk mengambil seorang istri bagi anakku. Nanti kita sampai ayat 40 aja. Jawabku pada tuanku itu, mungkin perempuan itu tidak mau mengikut aku, tetapi katanya kepadaku, Tuhan yang di hadapannya aku hidup akan mengutus malaikatnya menyertai engkau dan akan membuat perjalananmu berhasil, sehingga engkau akan mengambil bagi anakku seorang istri dari kaumku dan dari rumah ayahku. Ya. Jadi ini adalah gambaran ketika Tuhan memanggil kita. Tuhan itu tidak pernah memaksa. Tuhan itu tidak pernah memaksa orang untuk percaya kepada Dia. Tidak ada paksaan. Tapi segala sesuatu dikerjakan dengan kerelaan. Amin. Sama dengan ketika kita mengerjakan pelayanan, kita harus mengerjakan dengan rela. Ketika kita melayani Tuhan, ketika kita disuruh untuk melayani, kita kerjakan dengan rela, maka kita akan diberkati. Amin. Seperti Ribka, dia melayani, dia memberi minum dengan rela, dengan tulus ikhlas, sehingga dia diberkati dan dia menjadi istri dari Ishak, dan dia melahirkan raja-raja, melahirkan orang-orang yang diberkati. Bahkan melalui dia nampak sampai keselamatan kepada Yesus. Amin. Mari kita berfirman Tuhan. Terima kasih Pak. Sebab ada Tuhan yang hidup, maka jiwaku tenang. Hasilnya sanggup mengubahkan segala ketakutan, segala ketakutan. Terima kasih, Yesus. Tuhan yang hidup, maka jiwaku kasih
Sebab ada Tuhan yang hidup. Sebab ada Tuhan yang hidup, maka jiwaku sambung mengubahkan segala ketakutan. Tuhan selalu Yesus, Yesus, sahabatku.
kasih Tuhan. Yesus, Yesus. Barang siapa yang berseru di dalam nama Tuhan akan diselamatkan. Yesus, bagi saudara-saudara yang punya beban hidup, yang punya bersalah, saling mendoakan. Mari kita angkat tangan kita semua. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk setiap kami yang ada di tempat ini, untuk setiap jemaat-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan lawatan-Mu, kami rindu jamaah-Mu Tuhan. Dan setiap kami memiliki hati hamba, hati yang menghargai segala perkara dengan sepenuh hati, hati yang penuh dengan roh kerelaan, hati yang penuh dengan roh ketulusan dan kesungguhan hati. Kami percaya Tuhan, Kau sedang mencari hati hamba dengan kami. Kau sedang mencari hati yang rela dengan sepenuh hati melayani-Mu Tuhan. Kau sedang mencari hati yang tulus ikhlas tengah-tengah kami. Dan saat ini kami berdoa, Kau yang mengubahkan hati kami ya Tuhan. Jangan biarkan kami takut, jangan biarkan kami bimbang, jangan biarkan kami khawatir. Karena kami mau berpegang teguh pada janji-Mu, berpegang teguh pada firman-Mu, berpegang teguh padamu ya Tuhan. Dan saat ini kami bawa setiap pergumulan kami di hadirat Tuhan. Kau yang menjawab setiap pergumulan kami, Kau yang menjawab setiap persoalan kami, dan Kau yang membukakan jalan Tuhan. Kau yang membukakan pintu-pintu berkat-Mu, Kau yang membukakan berkat-berkat yang memilahi, berkat-berkat yang ajaib, yang tidak pernah kami pikirkan, yang tidak pernah timbul dalam hati. Dan kami percaya Tuhan, seperti firman-Mu, seperti tanda-tanda yang menyertai-Mu, apa saja yang